Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rafael channel Andromeda, dan ya pada video kali ini kita akan membahas, kita nggak akan belum belum dulu main game dulu ya, atau apa ya kan. Jadi kita membahas ya, itu segmennya kali ini tuh Andromeda Anime News ya kan, ya dimana gue bawain tentang lebih tentang anime ya, tentang bukan tentang anime lah ya kan, selain dari anime crack ya kan cuy. Jadi pada video ini kita akan ngebahas itu tentang ada itu ya, ada yang invite, biarin aja. Jadi kita akan ngebahas itu 4 ya, 5 bahkan ya, 5 karakter overpower yang ada di anime ya. Jadi ini gue bahas cuman 5 ya kan, yang arti yang bener tuh ada sangat banyak cuy, sama banyak karakter anime yang overpower. Jadi gue masukin 5 dulu lah ya kan. Nanti kalian lagi ya di karakter favorit kalian, karakter overpower yang kalian favoritin, bisa kalian komen di bawah. Dan itu ya apa namanya, warning dulu ini ya, nih yang gue bahas ini mungkin agak sedikit spoiler ya kan. Jadi bagi kalian yang nggak suka spoiler sama sekali, atau bagi kalian ya, yang sama kayak gue, mau spoiler mau apa tuh bodo amat cuy. Yang penting gue nonton, walaupun udah di spoiler gue nonton tapi tetap dapat feel-nya cuy. Gue salah satu orang yang mau di spoiler tuh bodo amat cuy. Jadi walaupun ada orang spoiler gue, ya udah bodo amat cuy, ya bodo amat gitu. Gue dengerin tapi gue dengerin gue ceritanya, dan gue nonton animenya atau film gitu, sama aja gitu, filmnya dapat juga ya. Karena gue buat spoiler, komentar spoiler juga semua jalan utamanya ya kan. Jadi gue bikin itu apa namanya ya, kayak pokoknya gitulah ya kan, susah dijelaskan gitu cuy. Dan pokoknya bagi kalian yang sama kayak gue, tetap lanjut video ini. Atau bagi kalian nggak peduli mau spoiler mau apa, atau spoiler coba bikin rasa kalian pengen nonton animenya gitu cuy. Jadi langsung aja ya, kita kan nomor 1 mungkin anime terkenal, salah satu karakter overpower yang sangat terkenal dan baru keluar kemarin itu ya, apa namanya itu seasonnya ya, season berapa itu ya, season 2 misalnya ya, season 3 lagi OTW. Yaitu karakter gue yakinnya fansnya ada banyak banget ya, itu Saitama dari anime One Punch Man ya kan. Siapa sih yang nggak tahu karakter Saitama ini ya, karakter utama dari serial One Punch Man ini ya, seperti judulnya gitu. Jadi Saitama bisa ngalahin musuhnya itu sekali pukulan doang, kelar itu cuy. Dengan kukat ini dia dapatkan dari kerja kerasnya ya kan, dimana dia itu pertama itu kan dia pahlawan ya, dimana ceritanya pas dia sebelum mau jadi pahlawan ini, dia ketemu dia nyelamatin anak dengan dagu yang unik ya, dagu seperti pantat gitu cuy, diserang oleh monster lobster ya kan. Yang ketika itu Saitama itu lagi mau pengen ngelamar kerjaan, jadi masih jadi pengangguran cuy, masih belum dapat kekuatannya, masih punya rambut ya. Jadi dia tuh nyelamatin anak itu dan dapat feel enak bertarungan gitu, dapat feel senang bertarungan, dan juga dia juga punya alasan kuat gitu buat nyelamatin gitu ya cuy, buat nyelamatin, kayak ada dorongan dari dalam dirinya gitu cuy, buat menjadi seorang pahlawan itu cuy. Yang pada saat itu ya kan, monster lobster itu level monsternya itu level wolf gitu, yang artinya tidak terlalu membahayakan ya. Biasanya di itu tuh di atas itu itu ya pahlawan kelas C, yang artinya Saitama pada saat itu udah menjadi pahlawan setingkat kelas C cuy, dimana kelas C itu kayak Mumen Rider ya, kayak kelas pahlawan kayak nggak punya kekuatan kayak Mumen Rider lah gitu cuy, tapi dia bisa ngalahin monster besar yang tipenya kayak gitu cuy. Jadi Saitama itu dia dapat kekuatannya dari di anime episode yang kita lawan Asura Kabuto cuy. Dia tuh push up berapa ya, 100, lari berapa kilo gitu cuy, sit up berapa, dia kayak pakai olahraga gitu cuy. Emang anime itu aslinya mah nggak bisa kayak gitu cuy. Jadi jangan kalian terlalu ikutin, kalian ikutin juga nggak sampai sekali pukul modal gitu, benar tidak seperti itu ya, kalian tahu lah ya kan. Ternyata emang itu kayak gitu.
Jadi itu Saitama sudah melewati batas limiter dari tubuhnya gitu ya, limit break gitu. Jadi dia udah melewati batas dari limiternya tubuhnya dia sendiri, jadinya dia kuat gitu cuy. Ngerasain monsternya itu sekali pukul hilang, sekali pukul modar. Biasa Saitama itu jadi itu ya cuy, makanan jadi penutup lah ya, penyesai ya. Tapi ada satu anime ya kan, ada bukan anime ya, satu episode ya kan, dimana itu di season 1 ya, dia tuh lawan Lord Boros kan, pasti tahu lawan Lord Boros itu dia nggak sekali pukul modar ya, sekali pukul hancur, tapi regennya tuh sangat cepat. Jadi bisa dihitung dia nggak nyelesain lawan Lord Boros, bisa ngalahin Lord Boros tuh sekali pukul doang cuy, karena dia udah berkali-kali mukul ya, dan regen, tapi akhirnya pakai pukulan serius sekali pukul juga cuy, tapi tetap aja dihitung nggak sekali pukul. Dan Saitama juga mengakui bahwa Lord Boros ini menjadi lawan terkuatnya itu cuy, lawan yang dia akuin jadi musuh ya saat ini, yang biasanya tuh bosen gitu cuy. Dia sampai ngeluarin pukulan seriusnya, yang artinya Lord Boros itu mungkin itu ya seketika kayak Mukadechoro, bukan ya kan, bukan nggak sih, dia udah level ancaman di atas naga kalau menurut gua itu ya, karena nggak dimasukin. Dan ya sama kayak gitu sih ya. Kalau Mukadechoro, kalau mau kalian mana Mukadechoro, Saitama Mukadechoro sama Saitama lawan Lord Boros itu tingkat kekuatannya Mukadechoro apa Lord Boros itu yang lebih kuat, antara Lord Boros atau Mukadechoro ya. Mungkin itu kalian bisa cari di channel lain gitu, di itu ya, pokoknya kalian bisa cari tahu ya kan, misalkan komen di bawah siapa yang lebih kuat menurut kalian. Dan udah banyak banget youtuber yang ngebahas yang tentang One Punch Man gitu, gue senang banget gitu ya, kan gue bikin Saitama jadi nomor 1. Dan nomor kedua ada itu Mau Sama dari Hataraku Mau Sama ya, kalau nggak salah ya judulnya ya, kalau tidak salah ya, pokoknya Mau Sama itulah, kalian pasti tahu ya. Ya Hataraku Mau Sama ya, kalau salah mungkin nanti ya kalian koreksi di bawah ya kan. Mau Satan tuh Mau Sadao itu jadi kartu utama dari anime, serial anime Hataraku Mau Sama. Dia tuh adalah seorang raja iblis dari ente Isla, yang dia itu raja iblisnya dia tuh itu lah pergi ke dunia lain atau dunia kita ya, ke Jepang, dari dunia isekai gitu, coba dari isekai ke dunia kita cuy. Jadi dia tuh pergi karena itu dia terdesak kayak oleh para pahlawan, dan pada saat itu dia masih belum tahu masih jadi ras iblis gitu cuy, belum tahu rasanya jadi manusia gitu, rasanya manusia bla 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 ya kan. Dan di sana tuh gue berani bilang jamin ya, saat itu tuh Mau Sama salah satu karakter terkuat atau overpower di serial animenya ini cuy, dimana gue belum tahu sih ya lawan si Emilia sih, kayaknya sih kalau menurut gue, pendapat gue pribadi ya kan, kata gue sih menang Mau Sama sih ya kan. Jadi dia mau ngawasin ente Isla yang bilang kayaknya sih dia cuman kayak iseng-iseng nggak tahu akibatnya apa gitu cuy, dan dia tuh dengan merintahin anak buahnya, dan pada situ dia belum dapat masih jadi ras iblis lah gitu, emang dari kekuatannya Sierra tinggi ya kan. Jadi pas dia kembali ke dunia manusia tuh dia Sierra udah kosong ya, jadinya Sierra udah hilang lah gitu ya kan. Dan Mau Satan jadi ubah nama dari Mau Satan jadi Mau Sadao cuy, nama dari Jepang ya, dan itu dia mau jadi ngerasa kayak tentang manusia bla 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 gitu, dan kekuatan Sierra hilang. Dan dimana pas kan masih nanya gitu, dimana kekuatan overpowernya gitu, kada pas jadi balik ke Jepang kan hilang jadi manusia biasa cuy, cuman dengan sihir yang sangat sedikit cuy. Dan di Tesla tuh dia kuat banget tapi jadi ras iblis ya. Jadi kuatnya gini nih, kuatnya dia tuh pas jadi salah satu mungkin kuat di Tesla dan juga di Jepang gitu cuy. Demon di Tesla, orang dari Tesla juga sama kosong, nggak sedikit, tapi masih ada cara memperolehnya. Itu kalau yang pakai kekuatan suci itu dia pakai itu ya, misalnya pakai kebahagiaan atau pakai minuman penambah energi yang dibuat dari Tesla lah gitu. Dan
Dia tuh udah ngelawan banyak anak buahnya ya, dan salah satu yang caranya tuh lawan Lucifer, anak buahnya yang berianak yang dijanjikan menjadi itu dinaikin ke surga lah. Lucifer kan, sejak Lucifer kan tau lah itunya apa namanya, mitos-mitosnya gitu ya kan. Jadi kayak gitu cuy, apa namanya, jadi dia tuh dapatkan dari itu apa rasa negatif atau ketakutan manusia. Jadi kan keren jadinya, jadi kalau menurut gue jadi kayak keren gitu. Jadi mana ada bahaya monster atau monster datang ya, kayak bikin chaos dan mau sama dapat sihirnya dan balik-balikin dan ngelawan kekuatannya itu cuy. Dan mungkin itu udah banyak banget spoiler ya tentang penjelasan latar belakang dari Mao sama kekuatannya itu. Dia tuh skillnya ada banyak ya, sihirnya ada banyak. Sihirnya ada banyak, kayak itu ada sihir ability-nya itu dari Mao itu ada transformation dari manusia biasa ke bentuk iblisnya cuy, yang kuat banget, yang setengah kakinya itu kayak kambing kan, bawahnya tuh kayak kaki ya kayak kaki kambing sih. Dan ada main control, ada magical combat, ada telekinesis, ada teleportation, ada glamour, ada false face generation itu dia tuh gunain pas lagi mallnya runtuh, itu dia pakai skill itu. Ada sleep spell ya buat pas ada time barrier, jadi waktunya berhenti, biasanya itu digunain time barrier pas lawan Lucifer ya, gue ingat. Ada magic transfer ya buat dia buat lamatin lagi itu si Asia gitu, jadi salah satu panglimanya gitu. Ada Painster, ada demonic sword, ada resonation, ada regeneration, ada flight, dan juga kekuatan buff dari combat kayak jutsunya ya cuy. Dan selanjutnya ya kan, mungkin dari penjelasan tentang kekuatan dari Mao sama mungkin kayak agak kurang kalau, dan kebanyakan tuh spoiler dari animenya ya, tapi nggak spoiler banget ya, tapi gua kayak ya mungkin 45-40%an ya kan, itu udah spoiler banyak. Tapi rasa fight-nya kayak langsung lihat fight-nya, dan keseruan lah, kalau gue bilang kepolosan dari si Mao Sadao gitu. Dan selanjutnya ada Rimiro ya, kan masih slime ya, kan masih gue nggak sebutin animenya, pasti kalian udah tahu gitu cuy. Ini Rimiro gitu, slime pasti tahu ya kan, Tensura animenya ya, Tensura misalnya ya. Jadi Rimiro adalah slime hasil reinkarnasi di mana di dunia pertama atau Jepang ia meninggal ditusuk oleh penjahat. Ditusuk penjahat karena buat nyelamatin junior ya gitu, juniornya pengen ditusuk oleh penjahat, dan dia nyelamatin, akhirnya dia yang tusuk dan meninggal. Saya itu yang ia sekarat, dia menambahkan banyak kekuatan ya dari kalian masih nonton lah, pasti tahu dah itu episode 1 Rimiro itu dia tuh dapat kekuatan tuh, misal dia kayak ngerasain sakit tuh, panas, bisa kayak sakit tuh, kayak panas terus dapat, dia ngomong pokoknya dapat lah episode 1. Dan salah satunya tuh kekuatannya yang terkuat kalau menurut gua ya, emang terkuat ya, salah satu skill terkuatnya dia itu skill predator ya kan, dan petapa agung ya. Petapa agung itu kayak Google Assistant ya, tapi punya pikiran dan kayak dan kayak orang gitu, dan cewek gitu cuy, tentu saja cuy gitu. Dan dia ngapain pas lagi sekarang gitu biasa ya kan. Dan dia kan pas reinkarnasi di gua ya, karena aku udah kerjaan di gua. Pas dia Siri Rimiro itu dia ke gua dan belum punya nama ya kan, dan dia mulai menyantap semua magical orbs, kayak menganalisis semua yang ada di gua. Dan gua itu kayak dungeon ya, dan kayak gua dungeon, bukan dungeon sih, dungeon kan banyak ya, kayak gua banyak monster di mana di situ tuh kayak gua banyak monster dan dijaga emang ya buat karena banyak monster, karena dalam itu kayak gue sih kayak kalian ngerasain pengen main lawan bos lah gitu cuy, kayak lawan banyak anak buahnya, ada monster dan intinya banyak monster yang tinggal di situ. Dan di gua itu ada naga yang namanya Vendora. Jadi kemampuan Vendora itu dia tuh apa namanya, itulah kayak salah satu naga legendaris ya, kalau legendary. Dan di situ dia si Rimiro ketemu Vendora dan dinamain jadi Rimiro Tempest, dan Vendora juga saling menamai gitu. Vendora dinamain sama Rimiro
Vendora Tempest ya kan, Tempest doang sih, dan Rimiro jadi tambahin, dan si Rimiro itu dia dinamain jadi Rimiro Tempest. Kita gua lupa sih ya nama dia pas lagi jadi manusia tuh apa ya, lupa gua. Jadi dia kalau di anime itu kalau dinamain tuh berdasarkan makhluk atau yang kekuatannya atau mananya tuh lebih kuat dari dia, lebih besar dari dia cuy. Jadi Rimiro dinamain Vendora tuh wah udah kuat banget, walaupun dia slime, walaupun udah overpower sih ya, udah punya skill lah ya, bisa reinkarnasi cuy. Dia benar dapat kuat, pas saya namain, dan ya jadi tambah kuat juga, udah kuat jadi tambah kuat juga cuy. Dimana akhirnya itu ya, jadi Rimiro juga membantu si Vendora ya itu dengan skill predatoran dari simpen dalam perutnya buat menganalisis dari kerangkengnya itu, pengurungan itu. Jadi kalau nggak diselamatin si Vendora dia bakal meninggal juga cuy, meninggal karena kehabisan mana cuy. Dia disegel ya, karena dia katanya sih nggak sengaja bakal ngancurin desa gitu cuy. Dan intinya kayak gitu itu ya, dan dia nyari jalan keluar dan ketemu tim petualang bla bla bla. Dan di sini gua nggak nyebutin skill atau ability-nya satu-satu karena banyak banget cuy. Gak kalian lihat itu apa dari skill-skillnya yang dari dia tuh ngalahin monster atau ngalahin monster dan dapat dari skill dari monster tersebut cuy. Jadi dianalisis sama si pendeta agung dan dia dapat skill-skillan, dan itu wah udah banyak banget skillnya ya kan. Jadi mau sama masih skillnya masih lebih sedikit lah banyak kan dari Rimiro. Dan karakter selanjutnya keempat yaitu karakter dengan salah satu itu ya apa namanya skill banyak banget cuy, yaitu Ainsou Gold sama atau Momonga ya dari anime Overlord ya. Jadi ini juga itu jadi Ainsou Gold sama itu dikenal sebelumnya itu dengan klan Nine Own Gold, salah satu guild teratas di game ya Dressel itu game pada saat itu ya. Anggotanya 41 anggota, terdiri dari anggota hebat ya yang pada di game itu ya kan. Jadi dia punya kelas itu ya kayak item kelas tinggi gitu ya bla bla bla, dan kuat gitu cuy. Dan pembuatan guild itu karena dia di game itu dirasisin cuy, karena bentuknya adalah kayak monster ya kan, monster. Jadi bergabung di guild itu kayak rasis, kayak dia tuh bentuk kayak penjahat gitu cuy, kayak monster gitu. Jadi bergabung sama yang dirasisin itu dan jadi guild ini cuy, dari guild klan Nine Own Gold ini. Dan jadinya kayak gitu, jadi dia kayak itu ya, aslinya sih baik gitu cuy, cuman disitu kayak pernah jadi jahat udah kan kayak gitu sih ya, cuman baik lah intinya ya kan. Dia tuh udah level 100 ya, udah level mentok di game itu, udah nggak bisa di farmingin lagi, dan semua skill udah max semua. Mana skillnya itu buset, gue lihat banyaknya minta ampun. Udah mungkin gue sekarang tampilin itu ya stat dari Ainsou Gold sama ya. Jadi mananya tuh dia banyak banget, banyak tebal banget, dan Ains itu salah satu anggota PVP atau itu kayak lawan orang ya gitu, bukan lawan bot lagi. Dia tuh jago dan lihai gitu, udah master lah. Jadi dia tuh ceritanya kayak isekainya tuh ya kayak dia game generasi udah mau tutup dan dia mainnya di VR ya, dia pakai VR dan tiba-tiba dia mau logout, gak bisa logout sih. Dan semua semua bot yang di situ yang buat jagain yang dia bikin itu, dia tuh jadinya hidup semua gitu cuy. Dan kayak gitu ya, jadi wah keren banget sih animenya ya kalau gue nonton ya gitu. Dan jadi ada lebih itu ya, ada lebih dari 6.000 mantra yang berbeda yang pemain dapat pelajarin ya kan. Dan normal mantra level 100 pemain dapat mempelajarinya adalah 300 ya. Namun Ains menggunakan kemampuan khusus yaitu Dark Wisdom untuk mempelajari 718 mantra yang berbeda, meskipun kelasnya dan kemampuannya tidak cocok ya. Kayak dia bisa merubah jadi momon ya di kelas petarung ya, kesatria fighter gitu cuy, tapi dia nggak bisa pakai skill gitu, kayak gebuk-gebuk doang tapi sakit cuy. DS Go merupakan PVP ya dari GG Drasil, dan perkalian itu keren cuy, udah lebih dari
udah banyak lah, skillnya banyak banget lah ya kan. Wah udah gak hitung sih. Dan karena udah 19 menit, kita langsung aja ke nomor 5, ada mob dari Mob Psycho. Jadi mungkin ini dari mob sedikit aja ya, karena dia terlahir ya dengan bakat, dan itu pakai psychis ya, sama kayak Tatsumaki, tapi dia kuat gitu cuy. Dari emang udah bawaan lahir, udah bakat, udah kuat gitu. Jadi kayak cenayang, kayak yang terkuat lah, OP gitu cuy ya kan. Dari Kageyama merupakan pelajar biasa ya menengah dengan nama Mob, panggilannya Mob sih ya, karena kan kurang kehadiran yang di dalam ruang lingkup di sekolah ya. Meskipun dia terlihat seperti orang biasa, ia memiliki kekuatan supernatural esper yang luar biasa. Dengan kekuatannya ya, ia yang menjadi murid ya kan. Ia menjadi murid seorang yang mengaku cenayang gitu ya, itu Rigen ya. Dia kalau punya kekuatan besar, si Mob itu dia nggak mau make ke orang dan nggak mau nonjolin gitu cuy. Jadi dia akhirnya mencari guru, dan kelihatan ada pelangnya karena si konstelasi tentang begituan lah ya kan, tentang esper gitu cuy. Dan si Rigen itu sebenarnya dia nggak bisa gitu cuy, nggak bisa, bukan esper ya, jadi nggak ngaku esper doang, tapi sini Rigennya baik ya, baik manfaatin tapi baik cuy. Jadi kayak ngarahin si Mob gitu cuy. Jadi wah, ini anime juga salah satu yang rekomendasi gue ya, Mob Psycho ya, yang itu tentang jadi sebenarnya itu karakternya Mob sama si Rigen jadi satu cuy. Jadi wah, itu seru banget sih anime ya. Dan itu sih ya, kekuatannya tinggi dan kayak gini sih Mob ya, kayak gak sekira-sekira ya, sama kayak Esper biasa, kayak sama Tatsumaki dari One Punch Man itu cuy. Dan parameter kekuatannya itu dari berapa persen emosinya terkumpul. Kalau udah sampai 100%, wah udah kuat deh kekuatan. Masih 100% dia kekuatannya udah bagus, udah keren banget lah, ada 100% kekuatannya gitu. Dan udah beberapa kali dia mencapai emosi 100% ya, karena dia menumpuk emosinya itu cuy. Jadi pas udah 100%, wah jadi kuat banget cuy ya. Dan dia pernah mencapai tanda tanya sampai titik tanda tanya, artinya kekuatannya itu sudah diketahui gitu cuy. Tidak diketahui kekuatan supernatural, dan dia udah dan beberapa mengamuk dengan kekuatan espernya yang 100% dan juga tanda tanya gitu cuy. Itu wah keren banget. Jadi mungkin itu aja ya kan, anime itu kan anime sih ya, karakter overpower yang ada di anime. Dan bagaimana pendapat kalian tentang karakter ini, ada komen di bawah. Dan juga siapa lagi nih yang ada karakter anime yang overpower, jadi kalian bisa komen lagi di bawah, dan ya kita bisa berdiskusi ya kan. Dan mungkin itu sekian dari gua, dan ini emang dari gua peringatnya dari awal ya, jadi ada sedikit spoiler gitu cuy. Jadi jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lanjut terus sekarang saya bye.